Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan sampai di dalil terakhir bab 31 ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa, iltamasa ay tolaba, siapa yang mencari ridallahi bisa khotin nas, mencari ridho Allah dengan murkanya manusia, radhiyallahu anhu wa ardo anhu nasa, maka Allah akan meridhoi dia dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, wamanil tamasa, dan siapa yang mencari ridhon nas, ridhonya manusia, bisa khotillah, dengan murkanya Allah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya pula. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Apa maknanya? Kita baca. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam at-tariqa alladhi yahsulu bihi ridallah. Nabi menjelaskan jalan yang dengannya bisa diperoleh keridhaan Allah dan sekaligus ridhonya manusia. Wat-tariqul ladzi yahsulu bihi sukhtullahi wa sukhtun nas, dan juga Nabi menerangkan perbedaannya, ya, dengan apa? Jalan yang dengannya bisa diperoleh murkanya Allah dan murkanya manusia. Bagaimana ini? Dzalika, hal ini adalah annan nasa laqasa likusuri ma'rifatihim bil awaqibi, manusia karena pendeknya pengetahuan mereka tentang akibat dari satu perkara, wa ghalabatil mu'thirati alaihim, dan biasanya manusia itu mengedepankan apa yang nampak, apa yang kira-kira langsung bisa mereka rasakan hasilnya. Qad tata'aradu raghbatuhum ma'a ma syara'ahu Allahu mimma fihi salahuhum ajilan wa ajilan. Maka terkadang raghbatuhum, keinginan mereka, jika dilihat dari kacamata apa yang Allah syariatkan, keinginan manusia itu jika ditinjau dari apa yang telah Allah syariatkan, dari kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka, itu tata'arad, terkadang bertentangan. Jadi keinginan manusia itu bisa jadi, atau banyaknya bahkan ya, bertentangan dengan syariat Allah. Nah, wahuna, disinilah yatamayyazu mauqiful mu'minis sahihil iman min mauqifi muza'zi'il iman. Ya. Disinilah akan terbedakan, akan terlihat jelas bagaimana sikap, mauqif ini sikap ya, sikap seorang mukmin yang benar imannya dibandingkan sikapnya orang yang ragu-ragu dalam imannya. Fal mukmin, maka orang mukmin yu'thiru ridallah, mereka mendahulukan ridho Allah, ala ridhon nas, di atas ridho manusia. Fayastamirru ma'a syar'illahi la ta'khudhuhu fillahi laumatu, maka mereka akan terus istiqomah, terus bersama syariat Allah, dan mereka tidak peduli celaan orang yang mencela kalau dia benar di jalan Allah, ya. Fayatawallahu Allahu binasrihi, maka Allah akan menolong dengan pertolongannya. Li'annallaha qad ittaqallah, li'annahu qad ittaqallah, karena dia telah berhasil untuk merealisasikan ketakwaannya kepada Allah. Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Ya, jadi intinya begini, ya, ridho Allah itu harus didahulukan. Ya, contoh kenyataan, ada seorang, ya, dia kerja kantoran, lalu sama bosnya dibilangin, kamu kalau kerja sama aku tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, karena itu kalau orang Cina bilang menurunkan efektivitas kerjamu. Ya, apa yang dia lakukan? Ya, dia
dia coba dulu ngobrol sama bosnya. Bos, namanya ibadah kok begini-begini, aku tuh orang Islam begini. Kalau emang bosnya enggak bisa. Kalau kamu sampai puasa, kamu sholat, dah, kamu mending keluar aja dari pekerjaanmu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terus kerja sama dia walaupun gajinya gede? Ataukah kita harus, ya sudahlah, aku tawakal, golek kerja yang lain. Nah, maka orang yang beriman, dia akan memilih untuk mendahulukan ridha Allah daripada kerjaan yang hanya dapat urusan dunia sedikit itu. Dipahami ya? Ini contoh agak ekstrim ya, tetapi memang mudahnya seperti itulah kalau mau kita pahami. Mana ridho yang kita dahulukan. Kalau dia tadi dalam keadaan tadi dia ngikutin bosnya, ya wis aku ra salat ra poso, oh insya Allah gajinya tambah gede, ya kan? Nah, tetapi karena dia milih ridho Allah, ya dia pasti akan bertentangan dengan manusia. Kalau dia milih seperti itu, insya Allah justru Allah akan buat manusia itu cinta kepadanya, dan pasti Allah akan beri jalan keluar dari masalahnya. Jadi kalau sudah urusannya ridho Allah versus ridho manusia, ya sudah kita depankan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, mauqif yang kedua ya, setelahnya itu wa muzazziul imani, dan orang yang ragu-ragu dalam keimanannya, yu'thiru ridhon nasi ala ridhollah, dia lebih mendahulukan ridhonya manusia daripada ridhonya Allah. Fayuhaqqiqu lahum matlubahum wa in kana mukhalifan lima syara'ahullah, sehingga dia akan berusaha untuk melaksanakan apa yang diminta oleh manusia itu walaupun menyelisih syariat Allah. Ya, ini kalau seperti yang saya contohkan tadi ya, dia milih untuk tetap kerja sama orang kafir itu misalkan ya. Wa hadza fil haqiqati qad khafan nasa walam yakhifallah. Ini seperti ini hakikatnya, dia itu adalah orang yang takut pada manusia dan tidak takut kepada Allah. Wa sayan aqisu alaihi muraduhu, dan ingat bahwa apa yang dia inginkan pasti akan terbalik malahan. Fayan qalibu hamiduhu fin nasi dzamman, maka akan terbalik pujian kepada dia di antara manusia akan terbalik menjadi celaan ya. Walan yugnu anhu minallahi syai'a, dan hal itu tidak akan mencukupkannya dari Allah sedikit pun ya. Fasarraf ya, fadarra nafsahu wa darra ma arada naf'ahum bimaksiyatillahi, sehingga dia memadaratkan dirinya sendiri dan memadaratkan apa yang dia ingin manfaat sebenarnya ya, dengan berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala ya. Dan ini sekarang kan terjadi ya, ridho manusia dan ridho Allah, seperti apa yang digaungkan, ini contoh kedua berarti ya, yang digaungkan dari toleransi itu yang sesungguhnya kebablasan sampai jaga gereja dan sebagainya. Ini buat apa sih? Apakah Allah ridho kalau mereka itu jaga gereja? Ya tentu enggak. Tapi karena mereka mendahulukan ridho manusia, ya dapat duit, dapat ini, dapat itu sebagainya ya. Ya akhirnya sampai pokoknya kalau umat Islam dipojokkan, kalau umat Kristen didahulukan, masya Allah. Ya akhirnya manusia, insya Allah orang yang imannya benar bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nah, dan sekian banyak contoh. Ya oleh sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ridhon nasi ghayatun la yudrak. Ridho manusia itu adalah satu tujuan yang tidak akan pernah bisa dipenuhi. Wa ridhallahi ghayatun la tudrak. Dan ridho Allah adalah satu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Maka pilihlah ridho manusia daripada pilihlah ridho Allah daripada ridho manusia ya. Kita jalankan syariat Islam sebenar mungkin ya. Contoh ketiganya misalkan ada seorang akhwat pakai hijab yang benar, pakai cadar dan sebagainya. Mungkin di awal-awal dia diejek-ejek, bahkan sama keluarganya. Ih, kamu tuh lo kayak ninja, kayak ini, kayak itu, kayak ini. Ya, nggak mau salaman sama orang lain, sok suci kamu dan sebagainya. Tapi insya Allah lama kelamaan setelah tahu, oh ternyata yang benar anakku, oh ternyata yang benar kamu, oh ternyata syariat Islam seperti itu. Insya Allah manusia justru akan cinta, hormat kepadanya. Ya, nah. Tapi kalau ada orang kadang pakai cadar, kadang dicopot, kadang dulan pakai baju nyentrik, ya, kadang pakai baju yang syar'i, insya Allah malah dicela itu, iya enggak? Kenyataan itu. Tapi kalau dia istiqomah, insya Allah Allah akan
tetapkan kecintaannya kepadanya sehingga Allah akan buat manusia cinta kepadanya. Ya, tapi kalau sebaliknya ya, dia ragu, dia ya ngikutin gayanya manusia, ya dia akan dicela manusia. Alah kamu imane setengah-setengah ya kok, kan begitu. Ya. Ini kenyataan dalam masyarakat. Tapi keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi wujuba khasyatillahi wa taqdimi ridahu ala ridal makhluk. Bahwa dalam hadis ini ada kewajiban takut hanya kepada Allah dan mendahulukan ridho Allah daripada ridho makhluk. Ya. Faedah yang pertama, wujubu khasyatillahi wa taqdimi ridahu ala ridha khalqihi. Wajibnya takut pada Allah dan mendahulukan ridho Allah atas ridho makhluknya. Dua, bayanu uqubati man athara ridhon nasi ala ridhollah. Penjelasan hukuman bagi siapa yang mendahulukan ridho manusia terhadap ridho Allah. Ya, seperti tadi, ada orang pakai jilbabnya nggak benar. Ya, itu manusia pun akan mencelanya. Ya. Oh ini mencela imannya, kan begitu. Tapi kalau ada orang istiqomah, insya Allah orang itu pasti akan cinta kepadanya. Yakin aja begitu. Ini pernah saya jalani sendiri. Ya, pernah saya jalani sendiri. Ya, ya diajak-ajak kambing, pernah saya. Diajak-ajak, wih kebanjiran, pernah saya. Tapi sudah, ridho Allah harus didahulukan daripada ridho manusia. Sekarang ya alhamdulillah itu hampir semuanya itu ibarat kata nggak ada yang mempermasalahkan lagi. Ya, dan bahkan menghormati. Oh ya memang itu seperti itu yang benar, begitu. Insyaallah taala. 3. Wujubu tawakkuli 'ala Allahi wal i'timadi alaih. Wajibnya tawakal pada Allah dan berpegang teguh padanya, bersandar pada Allah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan contoh pertama tadi, kalau memang kerjaannya harus menuntut antara ridho Allah versus ridho manusia, udah dahulukan aja ridho Allah. Pasti ada jalan. Ya. 4. Bayanu ma fi taqdimi ridallahi. Ya, penjelasan apa yang ada pada permasalahan mendahulukan ridha Allah minal awaqibil hamidah, dari hasil akhir yang terpuji, dari hasil akhir yang baik. Wa ma fi taqdimi ridhon nasi ala ridallahi minal awaqibi sayyi'ah, dan bagaimana jika mendahulukan ridha manusia di atas ridha Allah ternyata hasil akhirnya jelek. Ya, sudah banyak cerita. Ini contoh yang keempat. Ya, sudah banyak cerita. Orang yang keluar dari bank, malah jaya. Ya, banyak cerita begitu. Tapi awalnya berat itu. Biasanya orang kalau pas awal hijrah, tadinya kerjanya haram misalkan ya. Dia tahu apa? Dia belum tahu ya, kerja di bank. Wah, lama, puluhan tahun. Sudah sugih, tahu kerja di bank itu haram. Itu riba, bank konvensional misalkan ya. Terus akhirnya dia resign dari bank itu. Biasanya di awal-awal itu Allah akan uji dia. Oleh sebab itu Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 1. Bagaimana? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman pada Allah? Ya, aku beriman pada Allah. Dan mereka belum diuji. Ya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian yang mengatakan kami beriman pada Allah itu. Ya. Sehingga Allah akan tahu, Allah akan benar-benar membuktikan mana yang imannya benar, mana yang imannya dusta. Ya, maka orang zaman dulu ada yang gara-gara mengucapkan aku beriman pada Allah, kufur pada Firaun, dibunuh. Ya, ada yang mengatakan aku iman pada Tuhannya Nabi Ibrahim, ya, lalu dibunuh oleh Namrud. Ya, banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Nah, orang yang awal hijrah biasanya juga sama seperti itu. Ya, biasanya dia lancar rezekinya, diuji. Enek wae anake loro, bojone loro dan sebagainya. Nah, biasanya di situ, di awal-awal itu dia kan ragu biasanya. Wis aku balik wae nah, kerja ning bank wae lah, dan yang semisalnya. Tapi ternyata kalau orang itu istiqomah, hasil akhirnya insya Allah mulia, hasil akhirnya baik. Ya emang orang itu pasti diuji. Ya karena Allah Taala ya, melalui lisan Nabi SAW ya, dalam satu hadis Nabi menyebutkan, sudah kita pelajari bagaimana Innallaha idza haba qauman ibtala
ibtalahu. Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah akan uji dia. Ya, jadi ujian dari Allah itu tanda kalau Allah mencintai hambanya. Taib. Faedah terakhir, inna qulubal ibadi biyadillahi subhanahu, bahwa hati manusia itu ada di tangan Allah, ya, ada di jari jemari Allah Ta'ala. Selesai dari bab 31.